Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Nur Almafati dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, di mana materi tersebut terdapat pada kelas 10 semester 2 KD 3.5. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama adalah lapisan atmosfer. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih atmosfer itu? Ya, atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Di mana dengan adanya lapisan atmosfer ini, bumi kita tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara siang dan malam. Siangnya tidak terlalu panas dan malamnya pun tidak terlalu dingin, sehingga kita bisa hidup nyaman di bumi. Hal ini pula yang membedakan planet kita berbeda dengan planet yang lain, di mana planet lain mungkin memiliki atmosfer yang tipis atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, lapisan atmosfer itu ada berapa macam? Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini adalah lapisan yang ditinggali manusia. Berasal dari kata tropos, antropos yang berarti manusia. Nah, ciri-cirinya apa saja? Troposfer ini berada di lapisan dengan ketinggian 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah troposfer merupakan satu-satunya lapisan yang mengandung air. Karena dia mengandung air, sehingga terjadilah pembentukan cuaca meliputi hujan, kemudian badai, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah suhunya menurun seiring ketinggian. Nah, sebagai contoh, pernah tidak kalian mendaki gunung atau pergi ke suatu tempat dengan daerah dataran tinggi seperti daerah puncak atau daerah dataran Dieng. Nah, semakin kalian mendaki atau semakin kalian menuju ke arah puncak, maka kalian akan merasa kedinginan dan disitulah suhunya menurun seiring ketinggian. Bagaimana? Sudah paham? Nah, lapisan berikutnya adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini berada di ketinggian 10 sampai 30 km dari permukaan bumi. Nah, ciri yang pertama dari lapisan stratosfer ini adalah pergerakan udaranya cenderung tenang. Berbeda halnya dengan lapisan troposfer, di mana dia pergerakan udaranya lebih dinamis karena terjadi pembentukan cuaca. Karena dia pergerakan udaranya lebih tenang, sehingga pesawat-pesawat terbang cenderung melewati lapisan ini. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah pada lapisan stratosfer terdapat ozon. Nah, ozon ini fungsinya untuk melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet, sehingga sinar matahari yang menyinari bumi tidak langsung menusuk ke kulit kita. Kemudian stratosfer, ciri yang ketiga adalah suhunya meningkat seiring ketinggian, sehingga dia nanti semakin tinggi akan semakin panas, berbeda dengan lapisan troposfer yang dia semakin tinggi akan semakin dingin. Selanjutnya adalah batas atasnya disebut dengan stratopause. Nah, batas atasnya itu maksudnya bagaimana? Nah, ini adalah lapisan stratosfer, kemudian di atasnya adalah mesosfer. Nah, batasnya ini adalah disebut sebagai stratopause. Lapisan berikutnya adalah lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini berada di ketinggian 30 sampai 50 km dari permukaan bumi. Nah, ciri yang pertama adalah merupakan tempat pembakaran meteor, sehingga awalnya meteor yang semula akan jatuh ke bumi tidak jadi karena terbakar habis di lapisan mesosfer. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ini sedikit menyinggung ke lapisan setelahnya, yaitu lapisan termosfer, di mana lapisan termosfer ini suhunya adalah panas.
Sedangkan lapisan mesosfer suhunya adalah dingin sesuai dengan ciri yang berikutnya, yaitu suhunya menurun seiring ketinggian sehingga suhu di lapisan mesosfer ini dingin. Nah, karena adanya perubahan suhu yang signifikan tersebut, sehingga meteor yang akan jatuh ke bumi itu habis terbakar di lapisan mesosfer. Di sini adalah panas dan ini dingin sehingga meteor jatuh terbakar kemudian akan habis di lapisan mesosfer. Ciri yang selanjutnya adalah batas atasnya namanya mesopause. Sama tadi dengan lapisan stratosfer bahwa ini adalah lapisan mesosfer, kemudian ini termosfer. Nah, batas atasnya ini disebut sebagai mesopause. Kemudian lapisan yang selanjutnya adalah lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer ini biasa disebut juga sebagai ionosfer, di mana di lapisan ini molekul-molekul itu terjadi pemecahan atau ionisasi atom-atom udara oleh radiasi. Nah, molekul-molekul yang tadi terpecah akan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, proses ini memicu terjadinya peningkatan suhu di lapisan termosfer, sehingga menyebabkan lapisan termosfer ini suhunya cenderung panas, sesuai dengan ciri berikutnya, yaitu suhunya meningkat seiring dengan ketinggian. Kemudian lapisan termosfer ini memantulkan sinar atau gelombang radio sehingga dia bekerja sebagai pemancar radio ke permukaan bumi. Lalu selanjutnya adalah lapisan yang paling atas, yaitu lapisan eksosfer. Nah, di lapisan eksosfer ini terdapat rumbai-rumbai atmosfer sehingga dia yang bekerja melepaskan butiran-butiran gas ke luar angkasa. Dia kayak meletup-meletup seperti itu, diibaratkan seperti popcorn ya yang meletup-meletup. Dia meloloskan gas-gas yang berada di lapisan-lapisan di bawahnya menuju ke luar angkasa. Bagaimana sampai sini paham? Nah, selanjutnya adalah cuaca dan iklim. Tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai lapisan atmosfer. Nah, atmosfer itu apa? Atmosfer itu adalah udara. Nah, udara itu berasal dari apa sih? Ya, udara itu berasal dari gas-gas. Nah, di mana gas-gas tersebut terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lain. Di mana gas-gas lain ini terdiri dari argon, helium, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Langsung saja kita ke cuaca dan iklim. Nah, apa sih perbedaan cuaca dan iklim itu? Ya, perbedaan cuaca dan iklim ini didasarkan pada cakupan dan durasi waktu, di mana cuaca ini cakupan wilayahnya lebih sempit dan durasi waktunya sebentar. Sebagai contoh, wilayah Depok itu tadi pagi mengalami hujan deras, sedangkan sore harinya sudah terang benderang. Nah, wilayah Depok itu meliputi wilayah yang sempit hanya wilayah Depok saja. Sedangkan waktu durasinya tadi pagi hujan deras, sedangkan sorenya sudah terang lagi. Kemudian iklim. Iklim ini cakupan wilayahnya lebih luas dan durasi waktunya lebih lama. Contohnya adalah Indonesia beriklim tropis. Nah, Indonesia berarti meliputi wilayah yang luas yang terdiri dari berbagai macam pulau. Kemudian iklim tropis ini durasi waktunya lebih lama. Nah, cuaca dan iklim ini memiliki berbagai macam unsur. Yang pertama ada suhu udara. Suhu udara ini tersebar atau bergeraknya ada dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Maksud dari tersebar atau bergeraknya itu misalnya dalam suatu wilayah itu panasnya itu berasal dari mana sih? Nah, kita akan bahas di suhu udara ini. Yang pertama secara langsung. Secara langsung ini ada 3 macam, yaitu absorpsi, refleksi, dan juga difusi. Di mana absorpsi adalah penyerapan unsur radiasi. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa di lapisan atmosfer itu terdiri dari berbagai macam massa udara, kemudian ada gas dan juga ada air. Nah, ketika sinar matahari datang, si udara ini akan menyerap sinar tersebut, sehingga penyerapan tersebut menghasilkan di daerah sekitarnya mengalami panas.
Nah, proses penyerapan itu dinamakan dengan absorpsi. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah pemantulan oleh butir air. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa atmosfer ini di dalamnya ada udara, ada gas, dan juga ada air. Nah, partikel-partikel tersebut itu tidak hanya menyerap sinar matahari, tetapi juga ketika sinar matahari datang, ada yang dipantulkan. Nah, proses pemantulan tersebut dinamakan dengan refleksi. Nah, proses yang terakhir adalah difusi, yang berarti hamburan. Hamburan itu maksudnya adalah ketika sinar matahari datang, partikel-partikel udara tadi tidak hanya diserap, tidak hanya dipantulkan, tetapi ada juga yang terhamburkan. Maksudnya bagaimana? Nah, sisa-sisa gas-gas tadi tidak hanya dipantulkan, tidak hanya diserap, tetapi sisa-sisa penyerapan dan sisa pemantulan tadi ada yang terhamburkan ke arah yang tidak menentu. Nah, ini juga yang menjawab pertanyaan mengapa langit berwarna biru. Hamburan sinar matahari yang memiliki gelombang tinggi yaitu berwarna biru itu terhamburkan ke udara sehingga menyebabkan langit berwarna biru. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Nah, selanjutnya adalah pergerakan suhu udara secara tidak langsung. Dan secara tidak langsung ini ada 4 macam, yaitu yang pertama ada konduksi, ada konveksi, ada adveksi, dan juga ada turbulensi. Nah, konduksi ini adalah pemindahan panas melalui molekul yang diam. Nah, contohnya ini saya gambarkan adalah di permukaan bumi, kemudian ini adalah molekul udara panas, udara dingin, dan udara dingin. Nah, si molekul udara panas ini saling bersinggungan atau bersentuhan sehingga dia dapat menularkan ke molekul udara dingin. Di sini dingin yang semula dingin, kemudian dia bergerak karena saling bersentuhan, jadi dia menjadi panas, kemudian menjadi panas lagi, lalu menjadi panas lagi. Nah, selanjutnya adalah konveksi. Konveksi ini adalah pemindahan panas melalui molekul bergerak. Jadi dia awalnya di sini adalah udara panas, kemudian di sini ada udara dingin. Nah, si udara panas ini bergerak secara vertikal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas menuju ke molekul udara dingin sehingga dia berubah menjadi panas. Lalu selanjutnya adalah adveksi. Nah, adveksi ini adalah konveksi oleh gerak udara horizontal. Sebenarnya konsepnya sama saja dengan konveksi, hanya saja yang membedakan adalah arah bergeraknya. Tadi konveksi adalah arah bergeraknya secara vertikal dari bawah ke atas, sedangkan si adveksi ini arah bergeraknya menyamping atau secara horizontal dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Seperti contohnya ini adalah molekul udara panas, dia bergerak menyamping menuju ke molekul udara dingin, seperti itu. Selanjutnya adalah turbulensi. Nah, turbulensi ini adalah konveksi oleh udara berputar. Jadi ini udara panas, ini ada udara panas, kemudian ada angin yang sangat kencang. Ini misalnya gedung, ini pohon, dan di sini ada angin yang begitu kencang. Kemudian si udara panas ini terbawa oleh angin yang sangat kencang tersebut sehingga dia berputar-putar di sini. Nah, biasanya ini pergerakannya sangat dinamis, paling dinamis di antara yang lain. Sampai di sini sudah paham? Nah, unsur cuaca dan iklim selanjutnya adalah tekanan udara. Nah, tekanan udara itu apa? Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja menggerakkan massa udara. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa di atmosfer itu terdapat massa udara. Nah, massa udara tersebut bergerak kemana saja menjadi angin. Nah, angin tersebut, yang menggerakkan angin tersebut adalah tenaga yang bekerja atau disebut dengan tekanan udara. Nah, tekanan udara ini memiliki dua sebaran, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Di mana secara vertikal ini dia dari atas ke bawah atau bawah ke atas, sehingga ada dua, semakin ke atas dan juga semakin ke bawah. Nah, contohnya adalah apabila kalian mendaki gunung, apa yang akan kalian rasakan?
Tentu kalian akan merasa kedinginan jika kalian semakin naik ke arah puncak kan? Nah, kedinginan tersebut telah terjadi penurunan suhu udara, sehingga apabila kalian semakin naik ke atas, suhu udaranya akan mengalami penurunan dan tekanan udaranya akan mengalami kenaikan. Berbanding terbalik dengan apabila kalian turun ke bawah. Apabila kalian turun ke bawah, maka kalian akan merasakan suhu udara yang lebih hangat, yang lebih panas. Karena di situ terjadi peningkatan suhu udara. Nah, peningkatan suhu udara tersebut menyebabkan tekanan udaranya mengalami penurunan. Sehingga di sini antara suhu udara dengan tekanan udara itu berbanding terbalik, di mana ini P-nya adalah pressure atau tekanan udara. Apabila suhu udaranya semakin turun, maka tekanan udaranya akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila suhu udaranya mengalami peningkatan, maka tekanan udaranya akan mengalami penurunan. Nah, yang kedua adalah horizontal. Nah, horizontal ini biasanya dia secara relatif atau ditunjukkan oleh garis isobar. Nah, apa itu garis isobar? Garis isobar adalah garis pada peta cuaca yang menunjukkan kesamaan tekanan udara. Kemudian sebaran tadi itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, faktor yang pertama itu ada temperatur atau suhu. Sudah dijelaskan tadi sebenarnya bahwa T ini adalah temperatur dan P ini adalah pressure atau tekanan. Nah, apabila temperatur atau suhunya ini mengalami kenaikan, maka tekanan udaranya atau pressure-nya ini akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila tekanan udaranya, temperaturnya di sini mengalami penurunan, maka tekanan udaranya juga akan mengalami kenaikan. Nah, yang kedua ini adalah ketinggian. Ketinggian ini saya simbolkan dengan huruf H, yaitu atau height. Nah, apabila ini semakin tinggi atau semakin ke atas, maka tekanan udaranya juga akan semakin meningkat. Apabila ini ketinggiannya semakin turun, maka tekanan udaranya ini akan mengalami penurunan juga. Ini sama halnya dengan yang sudah tadi dijelaskan bahwa jika semakin ke atas, tekanan udaranya akan mengalami kenaikan, dan semakin ke bawah, tekanan udaranya akan mengalami penurunan. Lalu faktor selanjutnya adalah lintang bumi. Di sini sudah saya gambarkan bentuk lintang bumi. Ini adalah lintang 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Nah, lintang 0 sampai 15 derajat ini cenderung memiliki tekanan udara yang rendah atau low. Nah, sedangkan di lintang 15 derajat atau 3 sampai dengan 30 derajat ini tekanan udaranya tinggi. Di lintang bumi ini sistemnya adalah selang-seling. Di 0 sampai 15 dia rendah, kemudian di 15 sampai 30 dia tinggi, 30 sampai 60 dia rendah lagi, dan 60 sampai 90 dia tinggi lagi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa temperatur atau suhu ini dia berbanding terbalik dengan tekanan udara, sedangkan ketinggian dia berbanding lurus dengan tekanan udara, dan lintang bumi dia cenderung selang-seling, di mana di ekuator tekanan udaranya itu biasanya cenderung rendah. Nah, unsur yang selanjutnya adalah kelembaban udara. Kelembaban udara ini artinya adalah tingkat kebasahan. Maksudnya itu adalah suatu keadaan di mana uap air di suatu tempat itu banyak atau tidak. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah konsep mengenai udara jenuh, di mana udara jenuh ini adalah udara yang mengandung uap air sebanyak kemampuan yang bisa ditampung. Jadi maksudnya adalah keadaan di lapisan ini itu sudah sangat jenuh, sehingga dia tidak mampu menampung uap air lagi. Nah, uap air yang tidak bisa ditampung tersebut biasanya akan tercurahkan atau dicurahkan dalam bentuk apa? Nah, uap air tersebut akan dicurahkan dalam bentuk hujan. Kelembaban udara ini memiliki dua macam jenis. Yang pertama ada kelembaban mutlak atau absolut, dan yang kedua ada nisbi atau relatif. Kelembaban mutlak atau absolut ini berarti jumlah uap air tiap 1 meter kubik udara pada suatu tempat. Nah, misalnya saya gambarkan ini adalah suatu wilayah. Bayangkan ini adalah suatu daerah, kemudian di sini ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini adalah ada di
di atmosfer melayang-layang. Nah, kotak-kotak yang melayang-layang ini bayangkan adalah udara, sehingga setiap 1 meter kubiknya itu dia berapa. Jadi dalam suatu wilayah ini dia kotaknya ini berapa meter kubik, ini berapa meter kubik, ini juga berapa meter kubik. Nah, itu yang disebut dengan kelembaban mutlak atau absolut. Nah, yang berikutnya adalah kelembaban nisbi atau relatif. Kelembaban nisbi ini biasanya dibandingkan dengan tingkat kejenuhan suatu udara, di mana misalnya di suatu daerah itu jumlah uap air yang ada itu berapa, kemudian dibagi dengan jumlah uap air jenuhnya berapa, lalu dikali 100%. Nah, apabila kelembaban nisbinya itu mendekati angka 100, misalnya adalah 80, 85, itu kemungkinan hujannya dalam suatu wilayah tersebut sangat tinggi. Ya, unsur selanjutnya adalah angin. Nah, angin itu sebenarnya apa? Angin itu adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sebelumnya kalian pernah terpikirkan tidak ya? Kenapa ya kok angin itu bisa bergerak? Nah, kita akan bahas di sini. Sesuai dengan hukum Buys-Ballot yang menyatakan bahwa angin itu adalah udara yang bergerak dari pressure tinggi atau tekanan tinggi menuju ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, angin ini memiliki berbagai macam, yaitu angin tetap dan angin periodik. Di sini akan kita bahas pertama adalah angin tetap, di mana di kategori ini muncul beberapa tipe-tipe angin. Yang pertama adalah angin barat. Nah, perlu dicatat bahwa penamaan angin itu berdasarkan dari arah datangnya angin tersebut. Nah, ini adalah angin barat, maka angin tersebut berasal dari barat. Nah, angin barat ini adalah angin dari lintang 30 derajat menuju ke lintang 60 derajat. Nah, di sini sudah digambarkan arah pergerakan angin di permukaan bumi, di mana ini kita lihat dari 30 derajat ke 60 derajat. Nah, di daerah 30 derajat ini tekanan udaranya dia tinggi, sedangkan di daerah 60 derajat dia tekanan udaranya rendah. Maka dari itu anginnya itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yaitu dari 30 ke 60 derajat, dan arah datangnya berasal dari barat. Kemudian yang kedua adalah angin timur. Nah, angin timur itu adalah angin dari daerah kutub menuju daerah lintang 60 derajat. Kita lihat bahwa di daerah kutub memiliki tekanan udara yang tinggi, sedangkan di daerah lintang 60 derajat tekanan udaranya adalah rendah. Maka angin tersebut bergerak dari daerah kutub ke daerah lintang 60 derajat dari arah timur. Selanjutnya adalah angin pasat. Angin pasat ini adalah angin yang bertiup sepanjang tahun dari daerah subtropis ke ekuator. Nah, kita lihat bahwa ekuator ini memiliki tekanan udara yang rendah, sedangkan subtropis ini memiliki tekanan udara yang tinggi, sehingga dia anginnya datang dari arah subtropis ke daerah ekuator. Nah, angin pasat ini ada dua macam, yaitu di belahan bumi utara dan juga di belahan bumi selatan. Di mana di belahan bumi utara ini dia kita lihat ini adalah subtropis, daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Di sini pergerakan arah anginnya adalah berasal dari timur laut. Kemudian di belahan bumi utara ini subtropis ke ekuator, di sini ada tekanan tinggi, di sini tekanan rendah, maka arah pergerakan anginnya ini adalah dari arah tenggara. Nah, di sini ada angin pasat, di sini ada angin pasat. Kemudian hal tersebut menyebabkan adanya daerah konvergensi antitropik atau DKAT yang biasa disebut dengan zona massa udara tenang atau doldrum. Nah, doldrum ini disebabkan karena di daerah ekuator akibat pertemuan angin pasat tadi, ini cuacanya dia cenderung stabil, udaranya jauh lebih tenang, sehingga dia jarang dijumpai oleh angin tornado. Yang mana angin tornado itu disebabkan karena
pergerakan atau perubahan cuaca yang sangat mendadak. Sehingga kita perlu bersyukur bahwa kita hidup di daerah ekuator yang cenderung lebih tenang. Ya, tipe angin selanjutnya adalah angin periodik. Nah, angin periodik ini adalah angin yang bertiup dalam kurun waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu. Di mana angin periodik ini memiliki berbagai macam tipe angin, yaitu yang pertama ada angin muson, adalah angin yang bergerak karena perbedaan tekanan udara yang mencolok. Nah, kenapa sih terjadi perbedaan tekanan udara yang mencolok? Hal itu disebabkan karena di belahan bumi utara terjadi musim panas, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Hal itu sehingga menyebabkan bergantinya arah secara berlawanan tiap 6 bulan sekali. Nah, akibatnya di daerah tropik ini hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian selanjutnya adalah angin darat dan angin laut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penamaan angin ini berasal dari arah datangnya angin. Angin darat berarti angin yang berasal dari darat, kemudian angin laut adalah angin yang berasal dari laut. Nah, hal ini yang membedakan adalah waktunya saja, di mana angin darat ini terjadi pada malam hari dan angin laut terjadi pada siang hari. Kenapa angin darat terjadi pada malam hari? Karena daratan pada saat malam hari dia suhunya cenderung dingin, sehingga dia akan mengalami penurunan suhu dan tekanan udaranya akan semakin meningkat, dan arah angin bergerak dari tekanan udara meningkat ke tekanan udara yang rendah. Begitupun sebaliknya di angin laut. Selanjutnya adalah angin gunung dan angin lembah. Konsepnya sama seperti angin darat dan angin laut, di mana angin gunung ini berasal dari gunung, kemudian angin lembah ini berasal dari lembah. Dan waktunya angin gunung terjadi pada waktu malam hari dan angin lembah terjadi pada saat siang hari, di mana angin gunung ini pada saat malam hari suhu udaranya cenderung dingin dan turun sehingga dia tekanan udaranya meningkat. Tipe angin yang selanjutnya adalah angin lokal. Nah, angin lokal ini ada berbagai macam angin lagi, yaitu yang pertama ada angin fon. Nah, angin fon ini adalah angin yang panas dan kering sehingga dia sifatnya merusak apapun yang dilaluinya. Yang kedua ada angin siklon. Angin siklon ini adalah angin yang bertiup mengelilingi tekanan minimum, sehingga apabila digambarkan ini adalah tekanan udara yang mengalami daerah yang mengalami penurunan tekanan udara, kemudian dikelilingi oleh daerah yang mengalami tekanan udara yang tinggi. Kemudian selanjutnya adalah angin antisiklon. Nah, ini adalah kebalikan dari angin siklon, di mana angin antisiklon ini adalah angin yang berputar meninggalkan tekanan maksimum. Jadi ini adalah daerah yang bertekanan tinggi, kemudian dia menyebar menuju ke daerah bertekanan rendah, di mana angin siklon ini dia cenderung memusat, sedangkan angin antisiklon dia cenderung menyebar. Nah, unsur cuaca dan iklim berikutnya adalah awan. Awan ini adalah butiran air yang kemudian memadat atau disebut juga kondensasi lalu membentuk awan. Nah, awan ini terdapat beberapa jenis berdasarkan ketinggiannya, yaitu yang pertama ada kategori awan rendah, di mana awan rendah ini ketinggiannya 0 sampai 2000 meter dan terdiri dari awan stratus, stratocumulus, dan nimbus stratus. Nah, awan nimbus stratus ini biasanya dia menimbulkan hujan. Lalu kategori selanjutnya adalah awan sedang. Ketinggiannya di antara 2000 meter sampai dengan 6000 meter. Di sini ada awan altostratus dan juga awan altocumulus. Nah, awan altostratus ini biasanya dia berbentuk hamparan yang sangat luas dan berbentuk tebal. Kalau altocumulus dia bentuknya seperti gumpalan-gumpalan kapas atau gumpalan bulu domba yang tebal-tebal. Dan selanjutnya adalah kategori awan tinggi yang ketinggiannya lebih dari 6000 meter. Ada awan cirrostratus, cirrocumulus, dan cirrus. Nah, awan cirrostratus ini bentuknya mirip seperti altostratus, hanya saja dia hamparannya lebih tipis.
Kemudian ada kategori yang lain, yaitu tapi yang membedakan dia adalah pergerakan vertikal karena pemanasan suhu. Dimana di sini ada awan cumulus, dia bentuknya biasanya bervolume, tebal, berwarna abu-abu, kemudian dia berarak. Lalu apabila dia telah mengalami pemanasan suhu, maka dia akan terus bergerak ke atas dan membentuk awan cumulonimbus yang mana dia menyebabkan hujan dengan intensitas yang sedang sampai tinggi. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu unsur cuaca dan iklim yang terakhir adalah hujan. Nah, hujan ini adalah titik-titik air yang kemudian membentuk awan, lalu ketika awan tersebut sudah mengalami titik jenuh, nah kemudian diturunkan dalam bentuk titik air sebagai hujan. Nah, hujan ini ada berbagai macam tipe. Yang pertama adalah hujan zenital. Nah, hujan zenital ini adalah ketika udara bergerak dari 23,5 derajat lintang selatan yang merupakan dia daerah bertekanan tinggi, kemudian dia bergerak menuju ke ekuator. Nah, ketika di ekuator ini dia mengalami pemanasan atau konveksi. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya bahwa di lapisan atmosfer itu apabila dia semakin naik maka suhunya akan mengalami penurunan. Nah, ketika si uap-uap air ini atau udara ini naik ke atas, dia memadat karena terjadi penurunan suhu. Nah, akibatnya dia membentuk awan. Nah, awan ini apabila dia sudah dalam keadaan jenuh, maka dia akan menurunkan titik-titik air tersebut sebagai hujan ke permukaan bumi. Nah, hujan yang selanjutnya adalah hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi ketika udara panas bertemu dengan udara dingin. Nah, udara panas bertemu dengan udara dingin tersebut kemudian membentuk gumpalan awan. Nah, sama konsepnya dengan hujan zenital tadi, awan tersebut sudah berada pada titik jenuh sehingga dia akan menurunkan titik-titik air ke permukaan bumi sebagai hujan. Demikian pembahasan materi mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, terutama khususnya adalah bab lapisan atmosfer dan cuaca serta iklim. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.